Halo sobat, dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang berjudul You Are the Apple of My Eye. Entah kenapa saya pengen mengulas film You Are the Apple of My Eye. Mungkin karena cerita di film ini yang sangat miris, membuat hati pengen membahas film ini. Film yang sangat konyol, dramatikal, dan romantis menjadi satu dengan kemasan yang sangat apik. Cerita ini berdasarkan dari sebuah kisah nyata yang ditulis menjadi sebuah novel karya Gideon yang akhirnya diangkat menjadi film yang memiliki banyak sekali momen indah. Film ini menceritakan tentang seorang anak pemalas bernama Si Tengko, biasa dipanggil Koteng. Selama di kelas ia selalu membuat onar, menjahili teman-temannya dan bertingkah kekanak-kanakan. Pada suatu ketika ia melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kelas yang akhirnya dia dihukum untuk duduk di depan siswi terpintar di kelas bernama Sensei. Kejadian itu merupakan awal dari cerita di antara mereka. Berikut ini alur ceritanya sob. Di awal film kita diperlihatkan pemeran utamanya yang bernama Koteng. Koteng memiliki beberapa sahabat, di antaranya ada Bocun yang selalu eraksi setiap saat. Yang kedua ada Ahu, lalu ada Sao yang selalu suka bermain basket dan mengoleksi kartu NBA. Yang terakhir ada Liu yang suka menggaruk-garuk selangkangan. Semua sahabat Koteng sama-sama menyukai siswi terpintar di kelas yang bernama Shin Sei. Saat di kelas, Koteng dan Bocun mengadakan lomba tuh. Saat mau trot, Bocun dipet sama Sao yang bikin guru jadi negur mereka dan disuruh baca sambil berdiri. Akhirnya mau gak mau Koteng harus berdiri. Waktu berdiri ternyata Koteng belum menaikkan celananya dan akhirnya burung Koteng kelihatan oleh Shen. Mereka berdua pun akhirnya dihukum oleh kepala sekolah. Kepala sekolah meminta Koteng pindah tempat dan menyuruh Shen mengawasi Koteng. Di sini Shen selalu mengawasi Koteng dan selalu menegurnya saat Koteng berbuat konyol. Awalnya Koteng tidak suka sama Shen. Menurut Koteng, Shen sok pintar. Oh iya, saya lupa belum memperkenalkan temannya Shen yang bernama Wan Wan. Waktu pulang sekolah, Ahu menegur Koteng agar dia tidak mengganggu Shen karena Ahu tidak suka kalau Koteng mengganggu Shen. Saat di rumah, Koteng selalu berlatih karena Koteng terobsesi menjadi muridnya Bruce Lee. Di sini teman Koteng mempunyai cara masing-masing untuk mendekati Shen. Liu dengan trik sulap konyolnya, Sao dengan gaya sok kerennya yang berakhir tragis, Aho dengan gaya dewasanya, dan Boci main seruling waktu malam hari di depan rumah Shen. Keesokan harinya, Shen lupa bawa buku. Saat ditanya guru siapa yang tidak bawa buku, Shen pun kebingungan. Akhirnya Koteng pun meminjamkan buku kepada Shen. Alhasil Koteng pun dihukum. Hal itu bikin benar-benar bingung Shen. Besoknya Shen nyamperin Koteng untuk bilang makasih. Nah, kenapa Koteng males belajar? Jawab Koteng pun sangat nyeleneh plus ngeselin. Kata Koteng, aku akan menjadi sangat pintar dan itu membuatku takut. Kalau aku benar-benar belajar, aku pasti akan mengalahkan nilaimu. Pulang sekolah, saya nyamperin Koteng untuk ngasih soal latihan kepada Koteng sebagai tanda makasih. Awalnya Koteng gak mau, tapi Shen bilang kamu gak bakal jadi apa-apa kalau malas belajar. Besoknya Koteng ditagih soal latihannya sama Shen. Shen pun mengoreksi soal latihan si Koteng dan memberikan soal latihan lagi.
Hal ini bikin Koteng belajar di rumah terus. Saat pembagian nilai ujian, Koteng mendapat nilai 75. Di sini kelihatan kalau mereka berdua menjadi lebih akrab. Hal ini bikin Shaw minta tolong ke Koteng buat bikin surat cinta ke Sen dengan nyogok pakai minuman. Pas lagi piket, Sen ngajak Koteng tetap di sekolah setelah pulang sekolah nanti buat belajar bareng. Di sini Koteng ngasih surat ke Sen dan bilang itu surat dari Shaw. Ternyata Sen tahu kalau itu bukan tulisan Shaw, tapi Koteng. 有时间帮人家写情书啊，不如用这些时间拿去背单词。 Setelah itu Koteng ngegombal dan bilang jangan lo jatuh cinta sama gua ya. Jawaban Sen gak akan lah gua jatuh cinta sama orang yang lebih bodoh dari saya. Nah, hal ini bikin Koteng tertantang. Dia pun ngajak taruhan sama Sen buat gede-gedean nilai. Kalau kalah, Sen harus mengunci rambutnya ke sekolah. Sen pun menyetujuinya. Karena alasan tersebut, mereka berdua makin rajin belajar bersama lagi di sekolah. Sekaligus mereka berdua menjadi lebih dekat. Saat pengumuman nilai, ternyata Sen masih urutan pertama. Saat malam hari, si Koteng pergi ke barber untuk potong botak rambutnya yang telah kalah taruhan sama Sen. Besoknya Koteng ngumpul sama teman-temannya. Koteng kaget kalau Sen telah mengunci rambutnya ke sekolah. Besoknya Pak penjaga sekolah marah-marah dikarenakan uang kas kelas telah dicuri dan menduga pencurinya berada di kelas Koteng. Singkat cerita, semua siswa nggak ada yang bicara saat ditanya Pak penjaga sekolah. Dan pada akhirnya Pak penjaga sekolah menyuruh nulis nama teman-teman yang dicurigainya. Ya, semacam mengadakan polling. Dan nama di urutan teratas akan diperiksa tasnya. Shaw pun berdiri dan bilang kepada Pak penjaga, kami tidak bisa menuduh teman kami sendiri. Dan Koteng pun berdiri dan ngatain Pak penjaga brengsek. Sontak bikin Pak penjaga marah. Disusul dengan Sen, Aho, dan teman-teman lainnya. Dan pada akhirnya mereka berlima pun dihukum berdiri di depan kelas. Hari kelulusan pun tiba. Mereka ngerayain tuh ke pantai sambil ngasih tahu cita-cita mereka apa. Pas malam hari, Sen tiba-tiba nelpon Koteng dan minta ditemuin. Ternyata Sen dapat nilai jelek saat masuk perguruan tinggi. Koteng mencoba menenangkan Sen. Di sini Koteng juga mempunyai pengakuan kalau si Koteng suka ke Sen. Dan Sen cuma diem aja. Biasa, wanita kan suka gitu. Hari pas masuk perguruan tinggi pun tiba. Sebelum berpisah, Koteng mengucapkan pada Sen, janji ya, waktu di kampus nanti jangan ada cowok yang deketin lo. Ya, di sini Siti Siti neh. Karena Sen gak pernah jawab Koteng saat mengucapkan perasaan, kemudian Koteng pun mulai hidup barunya di asrama. Teman-teman baru. Koteng pun mempunyai 3 teman baru, satu kamar di asrama. Ada Hai Silun yang paling berotot besar dan selalu mengangkat beban. Ada Yiji yang suka baca komik manga Jepang. Terus ada Xian Han, ia selalu belajar 24 jam sehari. Untungnya mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu waktu Koteng telepon Sen, mereka cerita soal kehidupannya di kampus sambil ngingetin Sen juga jangan pegang tangan sama cowok lain. Hari libur pun tiba. Sen pun sama Koteng liburan bareng. Dan si Koteng tanya pada Sen, kita pacaran gak sih? Dan Sen bilang gak tahu. Biasa, cewek kan gitu. Mereka pun senang-senang bareng. Tiba-tiba Sen bilang ke Koteng, saya tuh gak sebaik yang dipikirkan Koteng. Dan ngasih tahu suruh mikir matang-matang lagi kalau suka sama Sen. Ternyata perkataan Sen menjadi Koteng mikir bakal nolak dia. Saat mau nerbangin lampion, Koteng bilang sama Sen bakal miliki Sen suatu saat nanti. Di sini sebenarnya Sen mau ngasih jawaban, tapi berhubung Koteng takut ditolak, Koteng pun bilang, udahlah jangan dijawab, biar aja gua cinta terus sama lo. Padahal
Nih dilihat dari raut wajahnya, Sen akan menerima Koteng. Pas di asrama, Koteng mikir tuh, dia harus terlihat kuat agar Sen terkesan. Dia pun mengadakan kompetisi tarung di kampus. Dia juga lapor ke Sen. Di sini Sen terlihat marah sekaligus khawatir. Acara tarung pun dimulai. Saat Koteng bertarung, Sen datang. Setelah acara selesai, Sen pun nunggu Koteng di depan kampus. Di sini, Sen marahin Koteng sambil bilang, "Kamu itu kekanak-kanakan." Mereka bertengkar. Sampai berujung Sen bilang, "Kalau gitu, ya udah, jangan ngejar aku lagi." Koteng pun langsung pergi. Sen nangis sambil bilang bodoh ke Koteng, dan Koteng jawab, "Banyak orang bodoh yang mengejar-ngejar kamu selama ini." Mereka pun berpisah. Sejak saat itu, waktu pun berlalu. Koteng lanjutin hidupnya dengan luka di hati. Sedangkan Sen sempat pacaran sama Ho. Saat malam hari ternyata ada gempa di seluruh Taiwan. Koteng khawatir sama si Sen dan mencoba menelepon. Pas ngangkat telepon, di sini kelihatan kalau si Sen udah punya pasangan. Saat ditelepon mereka saling khawatir dan jelasin kalau mereka gak kontakan selama 2 tahun. Mereka pun nostalgia dan ngebayangin gimana kalau waktu itu mereka pacaran. Koteng pun lulus dan menjadi seorang penulis. Tiba-tiba ada telepon. Ternyata itu dari Sen. Dikira Koteng Sen itu lagi kangen. Tapi malah dapat undangan pernikahan dari Sen. 当然忙啊，这件事第一个要告诉你。怎样？有空让我再追你一次啊？这次恐怕不行哦。为什么？ Acara pernikahan pun tiba. Semua temennya hadir. Saat Sen datang sama pengantin, Koteng ngomong di dalam hati, bahagia itu ketika melihat sosok kita cintai tersenyum meskipun melihatnya dari jauh. Saat acara foto-foto, salah satu teman Koteng minta izin pada pengantin prianya untuk mencium Sen, si pengantin wanita. Dan ternyata dibolehin, tapi dengan satu syarat, harus nyium pengantin prianya dulu. Gak disangka Koteng nyium suaminya Sen. Sen pun kaget sambil senyum-senyum. Mereka berdua pun akhirnya ciuman dengan mesra. Di akhir film diperlihatkan sepucuk surat yang bertulisan, beberapa pelajaran setelah menonton film ini. 1. Pintar bukan jaminan. Kepintaran tidak bisa menjamin kesuksesan seseorang. 2. Pantang menyerah adalah kunci kesuksesan. 3. Cinta sejati. 4. Hati-hati dengan ucapan. Mulutmu harimaumu, jagalah ucapanmu baik-baik. Kalau tidak, maka kamu sendiri yang akan rugi. Wis bar wae ngopi nggone maksih. Dadah.